Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah kewirausahaan. Saat ini kita sudah sampai di pertemuan keempat dengan topik merencanakan konsep produksi dan strategi pemasaran. Nah, kenapa topik ini penting? Karena setelah kita punya ide usaha yang kreatif dan inovatif, langkah selanjutnya adalah bagaimana ide itu diwujudkan dalam bentuk produk yang nyata dan bagaimana produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal besar, yaitu konsep produksi, yaitu bagaimana kita merencanakan proses menghasilkan produk yang efisien dan berkualitas, dan strategi pemasaran, yaitu bagaimana kita memperkenalkan dan menjual produk itu kepada konsumen dengan cara yang tepat. Setelah mengikuti perkuliahan, saya berharap teman-teman bisa mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar produksi dalam bisnis, bukan hanya sekedar membuat barang, tetapi bagaimana produksi bisa mencapai nilai tambah. Kemudian, mahasiswa diharapkan bisa merancang proses produksi yang efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kapasitas usaha. Kemudian, mampu menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar, baik menggunakan cara konvensional maupun digital. Dan yang keempat, bisa mengaitkan teori dengan contoh nyata dari UMKM maupun startup yang berkembang di Indonesia. Dengan kata lain, tujuan pertemuan ini bukan hanya memahami teori, tapi juga melihat bagaimana teori itu dipraktikkan di dunia nyata. Sebelum masuk ke materi yang serius, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana untuk refleksi. Coba pikirkan sejenak. Produk lokal apa yang menurut kalian memiliki strategi produksi dan pemasaran yang keren? Nah, mungkin kalian akan teringat pada brand kopi lokal yang bisa bersaing dengan franchise internasional, atau mungkin sebuah merek fashion dari daerah kalian yang berhasil viral di media sosial. Pertanyaan ini penting untuk membangun kesadaran bahwa produksi dan pemasaran tidak selalu harus rumit. Bahkan produk sederhana bisa menjadi luar biasa kalau konsep produksinya rapi dan strategi pemasarannya tepat. Jadi simpan jawaban teman-teman di benak masing-masing. Nanti kita akan coba analisis bersama-sama apa yang membuat produk tersebut berhasil. Kita mulai dulu dari konsep produksi. Dalam perusahaan, produksi bukan sekedar membuat barang. Produksi adalah proses menciptakan nilai tambah. Artinya, kita mengambil bahan baku atau sumber daya yang ada, lalu mengolahnya sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai di mata konsumen. Dalam teori kewirausahaan, ada beberapa unsur penting dalam produksi, yaitu bahan baku harus dipilih dengan kualitas baik dan ketersediaan yang stabil. Kemudian tenaga kerja, yang bukan hanya jumlahnya, tapi juga keterampilan dan kedisiplinannya. Kemudian teknologi atau mesin yang membantu proses produksi menjadi lebih efisien. Kemudian modal yang dibutuhkan untuk menjalankan proses keseluruhan proses. Dan yang tidak kalah penting adalah manajemen produksi, yaitu bagaimana semua unsur tadi diatur agar berjalan secara efektif. Intinya produksi itu harus efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. Karena kalau produksinya kacau, produk tidak akan mampu bersaing di dunia pasar. Lalu bagaimana cara merencanakan produksi? Nah, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar. Jangan sampai kita memproduksi sesuatu yang tidak ada peminatnya. Produksi harus berangkat dari kebutuhan nyata konsumen. Yang kedua, itu perencanaan kapasitas dan bahan baku. Nah, apakah kita akan memproduksi dalam jumlah kecil atau small batch untuk uji coba besar atau langsung produksi besar-besaran? Nah, bagaimana dengan pasokan bahan bakunya? Apakah terjamin dan konsisten? Kemudian yang ketiga adalah pengendalian mutu atau quality control. Produk yang sampai ke tangan konsumen harus memenuhi standar tertentu. Kalau produk tidak konsisten, konsumen akan cepat kecewa dan berpindah ke pesaing lain.
Kemudian yang keempat, skala usaha. Nah, produksi bisa dimulai dari yang sederhana dengan alat seadanya, tapi harus ada rencana untuk berkembang. Usaha kecil biasanya dimulai dari dapur rumah, tetapi jika permintaan meningkat, perlu pindah ke skala produksi yang lebih besar. Jadi perencanaan produksi itu bukan hanya soal membuat produk, tapi memastikan produk itu punya kualitas dan bisa memenuhi kebutuhan pasar. Untuk memperjelas, mari kita lihat sebuah contoh nyata, yaitu kasus UMKM batik contohnya. Nah, banyak UMKM batik awalnya menggunakan teknik tradisional tulis atau cat. Prosesnya indah, tetapi lama dan mahal. Beberapa UMKM kemudian berinovasi dengan menggabungkan teknik tradisional dengan printing digital. Nah, hasilnya produksi jadi lebih cepat, harga lebih terjangkau, tapi motif batik tetap otentik. Nah, disinilah seni perencanaan produksi, yaitu bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kualitas, efisiensi, dan nilai budaya. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman refleksi. Menurut teman-teman, apa tantangan terbesar bagi UMKM batik atau usaha sejenis dalam hal produksi? Nah, apakah soal biaya, apakah soal tenaga kerja, atau soal menjaga kualitas ketika produksi diperbanyak? Nah, pertanyaan ini penting karena dari sini kita belajar bahwa produksi bukan hanya soal teknis, tapi juga soal strategi. Bagaimana menjaga kualitas sambil tetap bisa memenuhi permintaan pasar. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling penting dalam dunia bisnis, yaitu strategi pemasaran. Dalam literatur, strategi pemasaran sering dijelaskan dengan konsep marketing mix atau biasa disebut 4P. Product, price, place, and promotion. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih detail. Yang pertama, produk. Produk adalah inti dari pemasaran. Produk bukan hanya barang fisik, tetapi mencakup kualitas, desain, merek, bahkan layanan pendukungnya. Konsumen tidak hanya membeli barang, tapi juga membeli nilai tambah di balik barang itu. Untuk itu, kualitas produk harus konsisten, karena seringkali konsumen kecewa, mereka bisa pindah ke pesaing, dan diferensiasi juga sangat penting. Apa yang membedakan produk kita dengan produk lain, misalnya ada dua warung kopi, yang satu menjual kopi biasa dan yang lain menjual kopi dengan konsep specialty coffee atau kemasan ramah lingkungan. Nah, konsumen akan lebih tertarik pada yang punya diferensiasi atau perbedaan yang jelas. Kedua, berkait harga bukan sekedar angka, tapi sinyal tentang bagaimana produk bisa diposisikan di pasar. Ada strategi harga penetrasi, yaitu menjual dengan harga lebih rendah untuk menarik pelanggan baru, dan ini sering dipakai oleh startup. Ada strategi harga premium, yaitu memberi harga lebih tinggi dengan citra eksklusif. Misalnya Starbucks yang menjual kopi dengan harga lebih mahal karena menjual brand experience. Ada juga strategi diskon atau paket bundling untuk meningkatkan volume penjualan. Intinya harga harus sesuai dengan nilai produk dan daya beli target pasar. Yang ketiga, place. Place artinya bagaimana produk kita sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam literatur, ini mencakup saluran distribusi, lokasi usaha, dan aksesibilitas. Distribusi bisa offline, misalnya lewat toko fisik, gerai, atau titip jual di minimarket. Bisa juga online lewat marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau bahkan lewat Instagram dan WhatsApp bisnis. Semakin mudah konsumen mendapatkan produk kita, semakin besar peluang mereka untuk membeli. Dan yang keempat, promotion. Nah, promosi adalah bagaimana kita memperkenalkan produk kepada konsumen dan membangun hubungan dengan mereka. Bisa dengan cara klasik, seperti iklan cetak, brosur, atau spanduk. Bisa dengan cara modern, seperti sosial media marketing di Instagram, TikTok, dan YouTube. Bisa juga lewat kolaborasi, misalnya menggandeng influencer, komunitas, atau bekerja sama dengan brand lain.
Promosi yang efektif bukan hanya mengenalkan produk, tapi juga membangun citra merek di benak konsumen. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa marketing mix bukan hanya teori, tapi panduan praktis untuk membuat produk kita dikenal, dihargai, dan dipilih konsumen. Sekarang saya ingin kalian merefleksi dari keempat elemen ini, menurut kalian mana yang paling menentukan keberhasilan pemasaran? Apakah produknya, harganya, distribusinya, atau promosinya? Nah, ternyata tidak ada jawaban tunggal karena semuanya saling terkait. Tapi diskusi ini akan membantu kalian memahami bagaimana merancang strategi pemasaran yang tepat untuk ide usaha teman-teman. Nah, selanjutnya di era sekarang pemasaran tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital. Kita hidup di zaman industri 4.0 di mana digitalisasi menyentuh hampir semua aspek bisnis. Ada beberapa bentuk pemasaran digital yang perlu kita pahami. Yang pertama, marketplace online, seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Ini memungkinkan siapa saja untuk membuka toko tanpa perlu tempat fisik. Kemudian media sosial seperti Instagram, TikTok, atau YouTube. Nah, platform ini sangat kuat untuk membangun branding karena konsumen sekarang banyak menghabiskan waktu di sana. Kemudian konten marketing, yaitu menjual dengan cerita, bukan hanya menampilkan produk, tapi membangun kisah, pengalaman, atau gaya hidup di balik produk. Kemudian juga ada data-driven marketing, dengan alat analisis digital kita bisa tahu siapa target konsumen kita, apa kebiasaannya, bahkan kapan waktu terbaik untuk promosi. Intinya pemasaran digital memberi peluang besar bagi wirausaha muda. Dengan modal smartphone saja, kalian bisa menjangkau pasar yang luas. Selanjutnya dalam dunia usaha tidak ada yang statis, karena itu kita butuh strategi adaptif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fleksibilitas produksi. Misalnya kalau tren berubah, kita harus bisa menyesuaikan produk. Contohnya ketika tren minuman boba menurun, banyak usaha minuman beralih ke kopi susu atau minuman herbal. Kemudian scaling up secara bertahap. Nah, jangan langsung ingin besar, mulailah dari kecil, validasi pasar, lalu kembangkan perlahan, karena usaha yang tumbuh sehat lebih tahan lama daripada yang terlalu cepat dan besar. Kemudian kolaborasi. Nah, dunia usaha sekarang tidak bisa berdiri sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan komunitas, pemerintah, atau swasta untuk memperluas jangkauan. Contohnya UMKM yang ikut pameran karena difasilitasi pemerintah daerah. Nah, strategi adaptif ini penting karena pasar selalu berubah, yang bertahan bukan hanya yang paling kuat, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Sebelum kita akhiri, mari kita lakukan refleksi. Saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa tantangan utama produksi UMKM di Indonesia saat ini? Apakah soal kualitas, biaya, tenaga kerja, atau teknologi? Kemudian bagaimana teknologi digital bisa membantu pemasaran? Apakah lewat marketplace, media sosial, atau strategi konten? Dan yang ketiga, strategi pemasaran apa yang paling relevan untuk mahasiswa? Apakah mau mulai dari personal branding, menggunakan media sosial, atau kolaborasi dengan teman lintas jurusan? Nah, silakan kalian renungkan, dan kalau bisa catat jawaban kalian. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kalian menyiapkan proyek bisnis sederhana sebagai bagian dari tugas kewirausahaan. Selanjutnya, nah mari kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Yang pertama, produksi adalah kunci menciptakan nilai tambah. Tanpa produksi yang terencana, produk tidak bisa bersaing. Yang kedua, perencanaan produksi mencakup analisis kebutuhan pasar, kapasitas produksi, pengendalian mutu, dan skala usaha. Yang ketiga, strategi pemasaran harus mencakup kombinasi 4P, yaitu produk, price, pemasaran, distribusi, kemudian dan promosi. Dan yang keempat, pemasaran digital memberi peluang besar bagi wirausaha muda. Dengan modal smartphone, kita bisa menjangkau pasar yang luas. Kelima, strategi adaptif diperlukan agar usaha bisa bertahan menghadapi perubahan tren dan pasar. Jadi kesimpulannya adalah usaha yang berhasil lahir dari perencanaan produksi yang baik,
strategi pemasaran yang tepat, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Saya harap setelah pertemuan ini, kalian bisa lebih percaya diri untuk memikirkan ide bisnis, merencanakan produksinya, dan merancang pemasaran. Meskipun sederhana, karena dari ide sederhana yang direncanakan dengan baik, bisa lahir usaha yang besar. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.